Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, jadi kali ini saya sedang berada di Jeddah, Saudi Arabia ya. Kalau kalian perhatikan di belakang saya ini panas sekali ya. Jadi untuk saat ini sudah jam 1 siang, jadi panasnya panas banget. Oke, jadi ini beda banget sama Indonesia. Untuk kali ini saya akan membahas tentang 10 perbedaan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia dan Saudi Arabia ya. Pastinya berbeda, tapi perlu diingat bahwa ini tidak semuanya. Jadi ini hanya pendapat pribadi saya selama saya tinggal di sini. Jadi saya sudah 4 kali lebaran di sini ya. 4 tahun, 4 tahun, 3 kali lebaran, 1 lebaran di rumah. Jadi saya sedikit mempelajari. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, kemudian subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru tentang Saudi Arabia. Terima kasih. Oke, yang pertama adalah ketika malam takbiran nih, malam Idul Fitri itu kalau di Indonesia sama Jeddah Saudi Arabia jelas berbeda ya. Jadi kalau di Indonesia itu habis sholat Isya hingga sholat subuh, menjelang sholat subuh itu seluruh masjid, seluruh musola itu ramai banget dengan orang mengumandangkan takbir ya. Jadi kalau di Saudi Arabia ini, terutama khususnya di Jeddah ya, khususnya di Jeddah, oke, sepi banget. Jadi habis sholat Isya itu memang ada takbir, tapi sebentar. Setelah itu sudah selesai, ditutup masjidnya, ya udah gitu. Paling orang takbir di rumah masing-masing. Tetapi beda banget tuh kalau di Indonesia itu kita ngerasain bener-bener kalau malam takbiran itu adalah malam yang paling indah ya, salah satu malam paling indah ya. Karena sepanjang malam itu kita mendengarkan orang bertakbir di masjid, musola, yang menandakan bahwa besoknya adalah Idul Fitri, hari kemenangan. Jadi itu beda banget. Kalau kalian tinggal di sini dan di Indonesia, pasti kalian lebih senang tinggal di Indonesia karena suasananya berbeda banget. Oke, yang kedua adalah tentang pembagian zakat ya. Jadi kalau di Indonesia sama Saudi Arabia, terutama Jeddah ya, saya bilang Jeddah ya, beda banget. Kalau di Indonesia kita tuh sambil menikmati malam takbiran, kita bisa membagikan zakat tersebut, misalkan di basis ya, badan amal zakat dan sedekah ya. Kemudian bisa di grup-grup tuh, misalkan organisasi-organisasi atau RT lah kayak gitu, atau kita bisa langsung serahkan ke tetangga, saudara yang kurang mampu. Itu seru banget ya kalau di sini. Tetapi kalau di sini tuh paling organisasi badan yang sedekah kayak zakat kayak gitu. Yang kedua, kita bisa kasih ke orang-orang yang di jalanan ya. Kalau di sini tuh banyak banget orang yang minta-minta, terutama maaf ya, orang ya ibu-ibu, wanita-wanita lah yang berkulit hitam, maaf ya. Jadi mereka emang banyak di jalan-jalan kayak gitu ya, kita ngasih ke mereka gitu. Jadi mereka itu terima sampai banyak banget gitu, alhamdulillah sih. Bahkan sampai ya ada yang dijual kembali kayak gitu, jadi lumayan tuh. Jadi kayak gitu kalau tentang pembagian zakat di Saudi Arabia dan Indonesia kayak gitu. Jadi kurasa masih seru di Indonesia. Oke, yang ketiga adalah tentang sholat Idul Fitrinya ya. Tapi kita nggak akan bahas tentang cara tempatnya sholat Idul Fitri, enggak ya, karena hampir sama ya, karena emang sama, bukan hampir, emang sama. Cuman bedanya kalau di Indonesia tuh sampai ke jalan-jalan gitu ya, terutama di alun-alun tuh aku seneng banget kalau di Indonesia sholat Idul Fitri sampai tumpah ke jalan, itu ramai sekali. Tapi kita nggak akan bahas itu. Yang aku akan bahas adalah perbedaan yang ketiga adalah habis sholat Idul Fitri, sebagian besar, hampir semuanya di sini tuh tidur. Beda kan? Kalau di Indonesia kita itu udah seneng banget habis sholat Idul Fitri makan, langsung tuh berkeliling ke saudara pertama, kemudian tetangga. Itu seneng banget ya. Kalau di sini tuh langsung tidur. Jadi ya seperti ini gitu. Karena satu memang
mereka malamnya begadang ya. Kalau ini kita nggak bicara masalah lockdown ya. Kalau malamnya itu pekerja-pekerja itu bekerja hingga pagi hari ya, jam 3 kayak gitu. Jadi otomatis habis sholat Idul Fitri ya capek. Bahkan ada yang sampai kelewatan wassalam nggak sholat Idul Fitri, itu sering, aku pernah sekali kayak gitu. Terus juga habis sholat Idul Fitri di sini tuh udah lumayan panas ya. Tapi sebenarnya masih pagi ya, belum begitu panas ya, tapi emang panas gitu, sepi, jalanan sepi, semuanya tidur. Enggak semuanya ya. Mereka akan mulai aktivitas itu, kalau orang Arab Saudi mulai aktivitasnya itu habis asar ya, karena habis asar itu adem, kemudian mereka mulai berkeliling. Tapi untuk saat ini tidak. Oke. Kemudian cara yang keempat adalah berbeda sekali ya. Kalau di Indonesia kita habis sholat Idul Fitri, kita makan tuh, pertama makan sedikit lah. Kemudian kita bersilaturahmi itu paling ke saudara-saudara ya. Kalau kita tinggal di kompleks saudara gitu yang deket-deket, kita silaturahmi dengan saudara-saudara kita, paman, bibi, kakek, nenek kayak gitu dulu. Kemudian setelah itu baru tuh ke tetangga-tetangga sekitar, paling satu RT. Tetapi kalau di Saudi Arabia enggak, mereka hanya fokus ke keluarga mereka ya. Jadi mereka habis sholat Id mereka tidur, kemudian asar tuh baru mulai, nggak langsung tidur ya, nggak, mungkin salaman dengan satu keluarga itu aja, kemudian istirahat, udah sorenya baru mereka keliling tuh ke kakek nenek, paman, bibi, kayak gitu-gitu. Jadi untuk tetangga aku nggak tahu ya, tetapi yang saya lihat mereka nggak ada kayak gitu. Jadi mereka nggak silaturahmi ke tetangga samping kanan kiri depan gitu, nggak, kosong. Oke. Jadi ya karena pribadi ya, jadi mereka hanya silaturahmi dengan keluarga. Tetapi kalau di Indonesia kita tuh wajib tuh tetangga kanan kiri depan satu RT itu ibarat keluarga kita, terutama tetangga samping kanan kiri itu udah kayak keluarga kita ya. Jadi setelah kita bersilaturahmi dengan saudara kita terdekat, pasti yang pertama adalah tetangga kanan kiri, itu pasti ya. Jadi itu beda banget kalau di Indonesia sama Saudi Arabia, Jeddah khususnya. Oke. Jadi menurutku untuk poin ini lebih indahnya di Indonesia ya, kita bisa silaturahmi ke tetangga-tetangga. Kapan tuh? Paling 1 tahun sekali mungkin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin itu ke tetangga. Siapa tahu kan kita mungkin punya salah tuh sama tetangga. Oke. Kemudian yang kelima adalah hidangan untuk tamu. Ini beda banget ya. Mungkin ada sedikit persamaan tetapi beda. Kalau di Indonesia kita fokusnya ke kue kering, nastar, kue-kue kecil, kemudian nastar, gendu, pokoknya kue-kue kering kayak gitu di toples gitu, coklat mungkin. Tetapi kalau di Saudi Arabia itu orang Arab Saudi itu mereka fokusnya ke coklat. Jadi coklat kecil-kecil ditata rapi kayak gitu. Dan coklatnya itu mahal sekali ya. Jadi 1 kilo itu bisa 100 real, 200 real. Jadi enak tuh kalau kita berkunjung ke orang Arab Saudi ya. Jadi kalau zamanku kecil itu, kalau aku berkunjung, kemudian yang punya rumah ke belakang mungkin buatin minum, udah tuh langsung makanan aku masukin ke kantong. Jadi waktu kecil aku suka dibeliin celana lebaran yang kantongnya banyak, kanan kiri. Di kanan itu bisa sampai 2, 3 sama yang di atas. Jadi itu enak banget tuh, bisa ngantongin permen, kue-kue itu penuh sekali. Jadi lumayan tuh kalau di sini bisa ngantongin coklat yang mahal, rasanya pasti enak. Oke. Kemudian yang keenam adalah kalau di Indonesia itu ada open house ya. Jadi open house itu namanya open ya, terbuka ya. Itu untuk semuanya. Ya ada juga yang untuk family, yang family ada sendiri, yang untuk tetangga pasti ada. Ini pasti ada. Tetapi kalau di Saudi Arabia itu yang open house ini ya paling untuk keluarga saja gitu, tetangga enggak. Jadi beda banget ya, tingkat hubungan kekeluargaan antara masyarakatnya itu beda banget ya kalau di Indonesia sama Saudi Arabia. Untuk kali ini poin di Indonesia jauh lebih tinggi daripada di sini ya. Jadi ini tidak berniat untuk oh ini baik itu buruk, oh itu kurang baik itu lebih bagus, enggak. Oke. Jadi aku akan share aja, oke. Jadi kalau di sini tuh open house paling hanya untuk keluarga ya. Jadi tidak ada tetangga sekitar kanan kiri, misal minimal kanan kiri atau depan lah kayak gitu. Tetapi di sini no, oke.
atau anggap saja saya tidak tahu, tetapi emang saya nggak pernah tahu ya. Jadi mereka hanya untuk keluarga, sekali lagi hanya untuk keluarga. Oke. Kemudian ini nih yang paling ditunggu-tunggu kalau Idul Fitri ya, THR. Oke. Kalau di Indonesia tuh THR-nya hampir sama lah. Kalau untuk anak-anak itu paling 5.000, 10.000, 20.000. Kalau yang agak gede sedikit 50.000 sama. Terus untuk para pekerja itu biasanya minimal 1 kali gaji ya, 1 kali gaji. Misalkan gajinya 1 juta ya THR-nya 1 juta kayak gitu, atau minimal dikasih sembako. Tetapi kalau di sini kalau aku lihat kadang anak-anak itu bawanya 5 real, 10 real, 5 real, 10 real, 5, 10, 5, 10 kayak gitu sih. Jadi sebenarnya sama sih ya. Tetapi untuk karyawan ada juga yang 1 kali gaji itu ada. Tetapi selama aku di sini 100 real itu mentok ya. Jadi kalau gajinya 1.500 real itu dapat gaji 100 real, dapat THR 100 real itu pun minta-minta aku. Ngasihnya pun 1 bulan ke depan. Itu kalau saya ya, oke. Jadi beda banget. Enggak dikasih sebelum hari Idul Fitri. Oh, ini THR mungkin buat beli baju kayak gitu, enggak. Tetapi ada juga banyak sekali dikasihnya sebelum, mungkin malam takbiran itu udah dikasih. Ada yang dikasih 1 bulan gaji, ada juga yang paling 200 real atau 400 real, itu udah bagus banget ya. Kemudian yang ke-8 adalah makanan khas Idul Fitri ya. Jadi kalau di Indonesia itu kita pasti tahu, kalian pasti tahu nih makanan khas Idul Fitri apa, masakan, oke? Ketupat lebaran, opor ayam, itu pasti ya. Jadi enak banget tuh. Jadi kebayang nih masakan Indonesia. Kangen juga nih masakan Indonesia. Kalau di Saudi Arabia saya kok belum tahu ya. Atau minimal ada orang yang ngobrol tentang masakan khas ketika Idul Fitri itu ya, paling hampir sama sih, paling kebanyakan daging itu, daging sapi. Pokoknya daging-dagingan itu paling mereka diolahnya mungkin nggak ada khas kayak Indonesia. Opor ayam itu udah nasional itu, opor ayam sama ketupat tuh enak banget. Kemudian perbedaan yang ke-9 adalah ini beda banget ya. Kalau di Indonesia itu ada 2 kali lebaran ya, kalau di sini hanya 1 kali. Oke, jadi kalau di Indonesia ada 2 kali lebaran, lebaran Idul Fitri dan lebaran ketupat. 1 minggu kemudian tuh lebaran ketupat. Dan itu seru banget sih, itu adalah kebudayaan ya, itu adalah tradisi yang nggak salah itu, karena itu emang tradisi gitu. Itu Islamnya di Indonesia yang membedakan dengan luar negeri kayak gitu. Jadi ya kayak gitu, enak di Indonesia ya kalau daripada di sini ya. Kalau di sini udah lebaran ya sudah selesai kayak gitu. Jadi ya beda banget ya. Kemudian yang ke-10 adalah lockdown ya. Jadi lockdown ini sebenarnya sama-sama lockdown di Indonesia, tetapi untuk kali ini beda ya. Kalau di Indonesia di Arab Saudi ini lockdownnya ya sudah gitu, kosong, sepi, nggak ada orang. Sebenarnya ada jam 9 sampai jam 3 itu kita masih bisa ke ke supermarket belanja kayak gitu, kalau kepepet. Kalau enggak ya nggak boleh. Oke, jadi inilah 10 perbedaan Idul Fitri di Indonesia ya dengan Saudi Arabia ya. Jadi hampir semua poin 10 perbedaan itu adalah Indonesia lebih enak ya. Jadi buat kalian yang tinggal di Indonesia bersyukur banget karena kalian bisa menikmati suasana Idul Fitri yang indah banget dibanding di Saudi Arabia, khususnya di Jeddah ya. Oke, jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, suka dengan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, kemudian subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru tentang Saudi Arabia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin.